itu ya. Terus dong. Imam Gio. RT 5 RW 5. RT 5 RW 5. Sebenarnya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu, kami mahasiswa dari Universitas Bangsa Purwokerto. Di sini kami akan melaksanakan penyuluhan mengenai tentang penyakit kista Ibu. Untuk itu sebelumnya perkenalkan saya dan teman-teman saya ada di sini untuk melakukan penyuluhan. Pertama perkenalkan, nama saya Sini Dwendika Putri, kemudian ada teman saya yaitu Rahmatul Azizah, kemudian ada Yulia. Untuk yang pertama, apakah ibu sudah mengerti apa itu penyakit kista? Kista ovarium? Kista tinggi? Belum. Sudah nanya aku ya, sedikit banyaknya mengerti, paham kayak gitu. Kalau kista ovarium itu merupakan itu ya Bu, kan ada pengertian kista dan kusta, ada dua nih. Kalau kista itu berbeda dengan kusta nih Bu. Kalau kusta itu kan itu penyakit kulit nih. Kalau kista itu yang di rahim, nggih memiliki. Nah niku kalau kista ovarium itu jadi kan setiap perempuan itu mempunyai sel telur nggih, sel telur itu kali memiliki nggih. Nah itu sel telurnya itu ada pembengkakan, ada pembengkakan di dalam, ada benjolan. Terus benjolannya itu berisi cairan ya kayak air kayak gitu. Awalnya tumor atau tumor. Itu faktor apa sih Mbak kok bisa terjadi adanya kista itu tuh faktor apa pertama kali yang berpengaruh kayak gitu loh? Niko riwayat bisa, misal jarang olahraga, gitu, yang jarang olahraga, kurang hormon tiroid, terus yang pernah itu punya keturunan ada kanker. Kalau ada keturunan kanker tumor itu bisa memicu lebih cepat. Kalau siklus menstruasinya itu tidak lancar. Jadi itu bisa dilihat nih Bu di gambar. Kalau misalnya ini kalau ini kan sel telur yang normal nih Bu. Kalau misalnya dia terkena kista, itu dia ada benjolan tadi sedikit. Ada cairannya. Apa? Gambar. Terus biasanya tanda gejala yang dirasakan pada wanita itu kadang-kadang kalau masih stadium awal itu nggak terlalu dirasa, terus nggak tahu kalau dirinya itu kena kista gitu. Biasanya sih kalau orang-orang itu yang merasakan itu biasanya awalnya itu kayak haidnya itu nggak teratur. Pertama itu wanita biasanya haidnya misalnya 2 bulan sekali, kalau enggak 3 bulan baru haid lagi. Terus kalau misalnya haid itu perutnya sakit, kalau kadang ada yang sampai pingsan gitu. Itu perlu memeriksakan diri buat antisipasi takut ada sesuatu. Sama itu buang air kecil sama buang air besarnya juga kayak gangguan gitu. Berarti kayak ya bisa jadi itu kena kistaan. Tapi enggak Semuanya sih kan ada penyakit khusus. Soalnya kan ini pengalaman ya Mbak, saya pribadi kan lagi tahap penyembuhan juga, kista kayak gitu. Emang kita tidak mengetahui itu kistanya itu membesar atau enggaknya. Emang kan setiap orang memiliki kista kan ya, tergantung kistanya itu membesar apa enggak gitu. Mungkin dari pola hidup dari pola hidup juga. Terutama kayak saya sih mengetahui saya ada kistanya itu di waktu saya mau program hamil kayak gitu. Nah itu baru karena saya sudah 13 tahun 12 tahun lepas kabit tapi belum dikaruniain anaknya. Jadi kita tuh berusaha, jadi kita ke dokter lah, di situ tuh jadi ketahuan kalau saya itu ada kistanya. Tapi saya selama ini tidak pernah merasakan apapun gitu, gejala yang ditera di kalau kista itu ada gejalanya seperti ini tuh, tapi saya tidak pernah merasakan apapun gitu loh. Paling cuman emang kalau mau mens itu kan terasa sakit ya gitu. Emang ya itu pas lagi
saya konsultasi ke dokter itu baru 3,5 cm. Terus pengobatan yang nyanyi aja nyanyi topi saya bundar. Kalau pikirannya itu kan asam lambungnya naik. Kadang kan harus lagi kumat, cewek tambah pikiran Pikiran, ya, iya, malah tambah ya. Nggak mikirnya perih ora mari-mari. Ini tuh sih. Di bawah nih kotulan. Enjoy aja sih ya. Lah batene mang dhewe perih ya. Ora sopoin yo. Ini kok apa? Ngagem atau yang kata. Kandel ini ya. Enggak juga sih. Katanya abang-abang ya, mereka abang-abang tambo. Terapi ngikutin itu ala Dewi Yul. Jeruk nipis coba. Lah lagi perut jerik nipis, lagi perih yo. Kalau emang ini jadi sih gue tambah ya. Lah aku kan juga masa setiap pagi kan ngejusin jeruk. Lah aku kan punya Lemon. Mbak kalau keputihan itu bisa menghambat kehamilan Bisa. Kemudian Termasuk penyakit atau kalau bukan? keputihan itu yang berlebihan. Berlebihan Bisa kalau berlebihan. kalau misalnya keputihannya itu berwarna Sampai warna Kan ada macam itu bau banget menyengat sampai itu berarti ada indikator penyakit. Jadi itu ada ada bisa terjadi penyakit gitu loh. Kalau misalnya di keputihan itu warnanya Masih bening gitu. kan kalau normalnya bening ya Bu. kan ada yang kayak kentang. Nah itu loh suka keluar kayak apa itu blendok apa ya? Oh, iya. Itu kayak blendok. Kayak lendir itu loh. Iya tapi kalau misalnya Itu masih warnanya normal kayaknya. kalau warnanya enggak sampai yang Kadang kan ada yang Hijau, ngepek hijau. sampai di itu pakai apa celana dalam kan ada ngepek sampai emang Iya. kayak gitu. Nah itu kan justru itu kan bahaya kan. kalau yang sampai ngecat kuning sama warnanya tuh kayak Hijau-hijauan. butak hijau-hijau kayak gitu lah Bu. Itu terus baunya juga menusuk gitu loh Bu. Itu biasanya ada Pengalaman pribadi atau enggak? Aku sering keputihan. kalau seringnya Bening dia bening. Normal ya kalau setiap wanita kan tetap ada ini menjelang mens atau setelah itu biasa seperti itu. biasanya juga karena Teman-teman sama saya. faktor kebersihan juga Bu. Kalau misalnya gizinya kurang bersih dia tetap keputihan terus Bu. Berarti kurang bersih. Kalau enggak itu lembab gitu ya. Lembab, soalnya salahnya terlalu mungkin pakai ibu sering Yang karena kita ini Mbak ceboknya pakai air sirih itu kalau terus menerus itu berpengaruh nggak sih? Bagus nggak boleh ya? dia tuh kayak ada Jadi kering kayak gitu ya? Nggih. Katanya ngilangin keputihan kalau pakai daun sirih. Iya itu sekali boleh Bu tapi nggak boleh buat terus Kalau saya katanya nggak Setelah boleh ya. mens biasanya. Diminum. Kalau keseringan juga nggak boleh. Nggih, diminum nggak boleh malah. Karena sesudah mens paling itu buat membersihkan supaya sekali. Kan itu bisa bikin kesel gitu kalau Ya kan harusnya kan ya emang lembab ya awal darah wanita. Anda harus lembab Bu. Tapi nggak terlalu lembab juga jadi nggak kesel gitu loh. Kalau melihat HP kayak gitu, Aku. di situ ada lagi enggak? Salah. Ini Ada Indo. Sepuluh ya paling dari kita cuma itu aja Mbak. Maaf Bu ini nanti apa ibu-ibunya Nggak apa-apa Bu, karena saya punya nyambi punya anak jadinya ya kadang nggak fokus. saya minta maaf tadi terlambat. Dulu sih matur suwun. Matur suwun banget Bu, udah dibantu. Saya sama-sama belajar gitu Bu. Sukses lah ya. Kami juga tahu dan tanggung guruin apa ya Sharing Nggak apa-apa. aja. Jadi yang nggak tahu kan jadi tahu. sok pinter nopo. Oh, Ibu, di sini udah tahu cara cuci tangan yang 6 langkah. Kan ini lagi musim pandemi ya. Kan cuci tangan tuh perlu meskipun pakai hand sanitizer gitu. Iya, kamu di sekolah gimana ya? Ayo. Kita diajarin dulu gimana bareng-bareng ayo.
kita taruh air apa sabun terus pertama dibasahi dulu tangannya, terus baru ambil sabun, taruh telapak, terus gosok telapak tangannya, terus ke belakang, sini kayak gini di punggung tangan dua-duanya, terus gantian, terus sela-sela jari, terus gerakan menguci bu, gantian gini, gini bu, kan udah kayak gini, terus kayak gini, dikunci. Ini kan ada sabunnya kan sini, jadinya licin ya bu, kayak gini nanti gantian. Terus yang jempol ke atas kayak gini, ke atas. Ini bisa. Terus saya ibu yang penting jempolnya mutar gitu. Gini. Kesuwen juga. Harap mainnya udah ada. Terus yang gerakan lingkar gini tuh Kukunya biasa tujuannya biar kukunya Yang kukunya panjang itu berarti harus mengantisipasi. gini bu. Ini memutar. Terus gantian. Lalu cuci semua. sudah pakai hand sanitizer juga sama bu, ya cepet-cepet aja kayak gini. Nggak harus lama gini. Kayak gini nggak apa-apa bu. Katanya minimal 20 detik. Nggih, sabun itu 20 detik. Kalau sabun lebih baik sih kalau misalnya mau makan jangan pakai hand sanitizer ya bu. Lebih baik cuci tangan pakai sabun. Air yang mengalir Enggak apa-apa dimaaf. Jadi dimakan aja bu, buat ibunya semuanya kok. Ada yang puasa sih mbak. Oh, Senin pemisahan. Nggih. Terus malah buat pencernaannya kalau puasa. yang punya sakit mah yang enggak itu. Ayo kanting, stroke, bisa neng. Bukan. Penutup Jun. Tentang sakit mah gimana? Sakit mah kronis. Mana nek? Boleh? Aku ya punya sakit mah kronis. Mau tanya apa Bu? Sakit itu. Biasanya kan karena faktor pikiran gitu. Kalau faktor pikiran, walaupun saya ada temperatur, tapi pikiran saya kayak stres gitu, malah saya sakit banget gitu. Padahal kayak kalau sakitnya itu sakit semua, walaupun kita ke dokter pasti ya penyakitnya lambung, cuman mah gitu. Aslinya kan kayak Kambuh-kambuhan ya. sebetulnya pikirannya slow, kayaknya nggak bisa sembuh apa ya? Sebenarnya sih tergantung dari Tergantung diri kitanya. sendiri. Kalau pikirannya slow, terus makannya teratur, nggak boleh makan ini makan itu. Makanya jangan yang memicu buat sakit. Ya kayak makan yang kecut-kecut terus Santan biasanya. Kalau mah instan sakit sampai kadang kalau aku sampai itu apa nyerang jantung jadi jantungnya kayak itu maksudnya. jadi kan Apa sih? Karena sakitnya itu. kadang sampai sesek. Tapi buat nopo-nopo sih yang penting kita pikirannya slow kan, jadi kayak badannya juga ikut sehat gitu. Soalnya habis dari lari panganannya apa ya? Tetep sakit. Iya kan biasanya kumat nggih, tapi kula ya pengalaman kula nggih niko apa pun ngelari napa mawon, tapi nek pikirannya masih penyakitnya bagus sembuh gak sembuh malah itu malah jadi gak sembuh gitu. Dibawa enjoy mau umur kan udah ada yang punya Tahu aja sama cewek cantik loh. Kepo gue. Mengambil hatinya buat mainan. dijual mau. Jangan. Dia tuh mintanya HP tahu kok. Iya, HP adek. Pengennya HP. Rem. Salim sama Mbak Salim. Salim aja salim, halo. Salim. Nah, nyanyi aja nyanyi. Topi saya bundar. Malah husbandnya.
Kalau pikirannya itu kan asam lambungnya naik. Nggih. Kadang kan harus lagi kumat, dewek tambah pikiran ya. Pikiran, Ya, iya. malah tambah ya. Dan mikirna perih ora mari-mari. Ini tuh sih. Di bawah Niko tuh lah. Enjoy aja sih ya. Kelalen ya. Lah batene mang dewek perih ya. Ora sopoin yo. Niko apa? Ngagem atau yang kata. Kandangan ini ya. Enggak juga sih. Katanya abang-abang ya, tapi mereka abang-abang tambo. Terapi ini penting itu ala Dewi Yul. Jeruk nipis coba. Lah lagi perut jerik nipis, lagi perih yo. Kalau emang ini jadi sih gue tambah ya. Lah aku kan juga masa setiap pagi kan ngejusin jeruk. Lah aku kan punya Lemon juga. ya. Lemon beserta kulit. Beli ya jus. Saring tuh saya minum Ambil setiap hari. Anu kesu kae. Alhamdulillah loh mbak. Yang sakti kalau esok pras. Ini banget gak sakit gitu. Sakit. Ya kadang kalau 1 bulan ini saya dengan menambah jeruk lemon ya nanti 1 bulan kemudian biasanya saya pakai daun itu daun asabram. Oh, Indonesia. Kalau Itu direbus ini sebelum makan lah. Itu ada perubahannya. Ada alhamdulillah. biasanya bakal pakai perasan Niko apa? Tarutan bawang. Bisa. Kalau pagi rutin. Oh berarti emak bisa parutan bengkoang. Kalau kulo sih enten Niko apa? Enten perbedaan nih. Bengkoang. Bisa dicoba. Nanti boleh itu lah dicoba. Pakai langsung ya. Anu herbal kan nggak ada. Nggak ada, nggak ada. Sudah efek sampingnya. Kalau obat kan mesti ada efek sampingnya. Ya sama aja obat adalah racun. Iya, obat sebenarnya racun. Obat boleh ya, terus ginjal. Ya nggak racun asmara ora apa-apa. Kayak gila ya. Orang tarik kabeh. Mbaknya malah jadi deg-degan. Jadi humor kayak Mbak. Dari masa sekarang ya. Umurnya malah banget ya. Rempong. Griyone tembun di situ. Hah? Griyone. Nah ini Itu. Mungkin mampir. boleh. Kalau sama aku malah ketawa terus. Ada kok anak kosnya masih kosong enggak kamarnya? Moga yuk. Yang perawat lagi pada mudik. Berarti kosong itu. Iya kosong lagi pada mudik ya. Terbang Perawat. semua. Hah? Terbang semua. D3 semua apa? Anestesi sama perawat. D3 apa satu? Berarti 2 tahun berarti apa? Anu anak-anak, kalau di jalan langkah D3. Kalau di tempatku ada D3 1 itu yang semester 3 sekarang D3 1. Yang lainnya perawat. Perawatnya 1 ada Terus malah tarik terus. yang 3 lagi Ya nyil anak ya. dari Poltek. Ya unyil ya. Unyil nakal unyil ya. Unyil. Ya juga apa Ki? Saya pijama, panci. Hari tampai ya, Ki. Tampai urung. Polteknya mesti. Oh, ada. Yang berpakai cabangnya. Yang perawat Ayo, ini makan kapan, Ki? Ya. Ya Allah, mau. Oh, pamitan. Jom. Jadi ora Masa pamit. kami. Pindah mana di sana? Rong, Ibu sampai di sini apa yang ada yang ingin disampaikan lagi nopo mboten terkait yang tadi penyuluhannya Kayaknya udah cukup. bisa paham Ibu anu bedanya Insya Allah nggih? paham. Udah mau tidur nih. Tidur segala lang. Nggih, terima kasih Ibu atas waktunya. Semoga Ibu tetap sehat. Amin. Dijauhkan dari segala penyakitnya. Amin. Diberi umur panjang. Amin. Ya Allah, amin. Ya didongakna ya. Sehat-sehat terus, bahagia terus, Ibu. Mbak ya sama, semoga sukses ya. Amin. Lancar. Oke, terima kasih Ibu. Saya sama teman saya izin pamit. Barangkali nanti bisa ketemu lagi, bisa sharing-sharing lagi. Monggo, nggih. Sama-sama belajar. Nggih, terima kasih Ibu. Saya tutup Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.